sudah ya. Lanjutkan ya kita ya. Sabar Pak, sabar. Enggak apa-apa, santai aja. Ini memaklumi ini memang kan modelnya pakai nyangkut-nyangkut sinyalnya ini. Oke, pada materi hari ini kita akan membahas tentang budaya kaitannya dengan pendidikan yang nantinya setelah kita mencoba mendalami materi ini, kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian kebudayaan. Yang kedua, kita mampu menjelaskan unsur-unsur kebudayaan. Dan yang ketiga, kita mampu menjelaskan fungsi pendidikan dalam kaitannya dengan kebudayaan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak mereview kembali ya materi pekan kemarin. Mungkin ada yang mau berpendapat atau menyampaikan sesuatu tentang materi kemarin, silahkan. Ada beberapa hal ya. Coba yang diingat yang materi apa yang masih terngiang-ngiang. Silahkan saya kasih. Siapa namanya? Aduh, jangan hadir-hadir lagi. Iya. Duh. Ayo silahkan. Ayo silahkan siapa? Sebutkan namanya. Sananya yang yang macet-macet, sini lancar. Oke, silahkan. Siapa yang mau? Oke, silahkan. Siapa yang mau bicara tentang materi kemarin? Siapa namanya? Satu-satu. Lucy Anggra ini ya? Ayo Mbak Lucy, silahkan. Oke, stop. Humanistik intinya teori belajar ini mencoba memanusiakan manusia. Ya. Coba yang lain siapa? Saya Pak. Namanya? Saya Nurahma. Nama depannya siapa? Namanya Nurahma. Nurrohmah. Oke, silakan Mbak Nurrohmah. Ya tadi ada teori humanistik yang teori memanusiakan manusia yang mana teori tersebut saling berkaitan dengan teori yang lain. Salah satunya yang ditemukan oleh John Dewey juga termasuk dari tokoh pendidikan yang dengan orientasinya terhadap masyarakat atau terpisah dari masyarakat. Itu salah satu dari pendapat John Dewey. Oh iya, oke. Mbak Nurrohmah ya menyinggung John Dewey. Oke, silahkan. Dua lagi. Siapa Monica? Neti? Siapa? Munawarah kasih kesempatan Pak, munawarah. Mbak Munawarah jadi bintang hari ini. Oke, saya ambil cowok dulu. Siapa tadi, Mas? Muhammad Agung Laksana. Muhammad
Coba silakan Mas Agung Laksana. Ada pun langkah-langkah pembelajaran Pak ya dari teori humanistik. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menentukan materi pembelajaran. Ketiga, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Empat, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang kemungkinan siswa secara aktif melibatkan diri dalam belajar. Kalau misalnya nggak usah baca, coba garis besarnya aja. Nggak usah baca, garis besarnya aja apa? Garis besarnya Pak ya. Ya. Kok Garis guyu? besarnya berarti kan ada pun teori-teori atau langkah-langkahnya Pak ada 8 Pak ya. Menentukan tujuan pembelajaran itu sangatlah penting Pak. Oke. Satu lagi. Gila itu Mila. Muhammad Zainuddin. Milawati ya. Mila Eviliani Pak. Oke. Nila Eviliani. Ki Hajar Dewantara ngajarkan apa? Halo? Nila Eviliani? Iya Pak. Ayo Ki Hajar Dewantara ngajarin apa? Mengajarkan Pak. Halo? Oke, Mas Jainuddin. Iya, nggak apa-apa. Mas Jainuddin, 3 hal yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Kemarin sempat teringat bahwasanya kelemahan dari teori humanistik adalah karena teori ini bersifat abstrak. Yang saya tanyakan Ki Hajar Dewantara. Yang saya tanyakan Ki Hajar Dewantara. Nggak jelas. Oke. Yang jelas siapa nih? Yang jelas suara saya siapa? Saya Pak. Coba sebutkan siapa? Ya, Milawati, coba silakan. Ki Hajar Dewantara berkenan dengan pendidikan. Satu, segala alat usahanya dan juga cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya. Dua, kodrat yang adat istiadat setiap masyarakat dengan berbagai kesan yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai hidup tertib dan damai. Oke. Tiga, adat Oke, stop. istiadat yang selalu Stop. Jangan baca. Coba sampaikan 3 hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebutkan 3 hal yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Slide saya terakhir kemarin. Oke, baiklah. Ya. Halo? Saya Pak Nurahman jelas Pak suaranya. Nur Rohmah sudah. Oke, sudah. Siapa? akan menjawab yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini namanya siapa? Salisnawati. Ya. Silakan Mbak Lisa. Membentuk anak didik yang merdeka lahir dan batin.
Itu ya. Oke. Oke, kita lihat di slide ya. Coba saya minimize dulu. Yang pertama tadi humanistik ya, humanistik sudah kayaknya sudah familiar. Inti dari humanistik itu ya, yang perlu kita pahami adalah teori ini selalu mencoba untuk memanusiakan manusia. Jadi dengan teori belajar apapun ya, karena teori belajar itu banyak dan pahamnya banyak ya, isme-ismenya banyak, maka hanya humanistik inilah yang bisa masuk ke semua teori-teori pembelajaran. Kenapa? Karena satu sifatnya abstrak dan yang kedua selalu mencoba memanusiakan manusia. Oke, tadi sudah banyak yang menyampaikan seperti itu. Selanjutnya ada pandangan progresif ya, yang perlu kita pahami bersama juga bahwasanya dalam pandangan ini itu anak sebagai orang yang mau belajar ya. Jadi pandangan progresif ini lebih memfokuskan anak sebagai orang yang mau belajar daripada sebagai subjek belajar. Ya. Jadi dalam pandangan progresif, kalau misalnya di beberapa sekolahan itu menjadikan anak itu sebagai subjek, maka dalam pandangan ini justru sebaliknya, bahwasanya anak itu lebih dipentingkan atau lebih difokuskan sebagai orang yang mau belajar. Yang kedua, menekankan pada aktivitas dan penggalian pengalaman daripada kemampuan verbal dan kemampuan membaca. Dan yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar bersama dibanding belajar individual. Dan yang tadi yang saya tanyakan, itu Ki Hajar Dewantara, itu ada 3 hal yang menjadikan kita perubahan mindset dalam pembelajaran. Pertama, Ki Hajar Dewantara itu selalu menyampaikan bahwasanya pembelajaran itu ada transfer of knowledge. Jadi pengetahuan yang ditransfer. Kalau kemarin kita contohkan itu bagaikan air putih atau air yang dimasukkan dalam botol kosong, itu memindah pengetahuan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bukan hanya itu, ada 2 hal lagi yang sangat penting ya di dalam pembelajaran, yaitu transfer of culture, yaitu bagaimana lingkungan sekolah yang ditempati peserta didik itu bagaimana bisa mentransfer budaya yang ada dalam lingkungan tersebut ya. Jadi ada transfer of budaya, culture, budayanya, adab asornya, kemudian tingkah laku masuk ke transfer of attitude. Jadi selain transfer of knowledge, kemudian transfer of culture atau budaya, selanjutnya adalah transfer of attitude, sikap. Bagaimana sikap-sikap yang ditampilkan oleh peserta didik, yang dibentuk oleh para pendidik. Tentunya diawali dengan contoh-contoh yang diberikan oleh para pendidik. Sikap yang disampaikan oleh para pendidik akan dilihat langsung oleh peserta didik, sehingga itu terjadi transfer sikap yang terjadi di lingkungan sekolah. Ada beberapa guru yang ketika tidak bisa memberikan pemahaman secara cepat kepada siswa atau peserta didik, itu seorang guru sampai mengatakan kepada muridnya, alangkah buyannya kamu ini, alangkah bodohnya. Kata-kata ini atau sikap yang dimunculkan oleh seorang guru seperti itu akan terekam, akan tertransfer kepada peserta didik. Sedangkan kalau kita pahami bersama, setiap peserta didik itu mempunyai hak
untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Meskipun ada yang 1 hari sudah langsung paham, 2 hari baru paham, 3 hari paham. Ada yang sampai 1 bulan baru bisa memahami materi. Nah, sikap yang bagaimana yang bisa ditunjukkan kepada ditunjukkan pendidik kepada peserta didik. Ini terjadi transfer of attitude. Jadi ada 3 hal yang disampaikan Ki Hajar Dewantara: transfer of knowledge, transfer of culture, dan transfer of attitude. Itu yang tadi saya harapkan jawabannya. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa diingat bahwasanya tiga hal yang sangat penting ini harus ada dalam dunia pendidikan atau proses pembelajaran kita. Baiklah, kita masuk ke modul 2 ya. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk menjadikan manusia berbudaya atau memiliki budaya. Budaya dalam pengertian yang sangat luas mencakup segala aspek kehidupan manusia yang dimulai dari berpikir, bertingkah laku, sampai produk-produk berpikir manusia yang berwujud dalam bentuk benda maupun dalam bentuk sistem nilai. Jadi budaya kalau dalam pengertian yang sangat luas itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Orang berpikir itu termasuk dari proses ya kebudayaan. Bertingkah laku antara satu individu lain itu akan membentuk sebuah budaya. Jadi transfer of culture itu bagaimana di sekolah? Itu berasal dari apa? Dari tingkah laku para pendidik di dalam sekolah maupun settingan atau pembentukan karakter di dalam lingkungan sekolah oleh pendidik dan kepala sekolah yang berwenang. Bagaimana men-setting culture atau budaya di sekolah sehingga budaya yang baik itu bisa tertransfer kepada peserta didik. Nah, jadi itu budaya dalam artian luas itu bisa melingkupi segala aspek kehidupan, baik dalam bentuk benda maupun nilai atau sistem nilai atau value. Kemudian pergaulan antar umat di dunia yang semakin intensif akan melahirkan budaya-budaya baru, baik berupa percampuran budaya, penerimaan budaya oleh salah satu pihak atau keduanya, dominasi budaya atau munculnya budaya baru. Keseluruhan proses ini tentu saja dipengaruhi oleh proses pendidikan di masyarakat. Dunia saat ini bagaikan tanpa jarak. Kalau pada era 90-an ke bawah ya atau yang lampau itu ya. Nah, itu ketika ada informasi di desa sebelah, mungkin besoknya baru kita dapatkan informasi itu. Kabupaten lain mungkin 2 hari 3 hari baru nyampe ke informasi itu ke kita. Ke daerah yang lebih jauh mungkin lebih sampai 1 bulan baru nyampe ke kita. Sekarang ya, dengan adanya perkembangan teknologi ini, percampuran budaya semakin mudah. Kenapa? Karena informasi-informasi yang jaraknya sangat jauh bisa kita nikmati, bisa kita dapatkan secara real time. Misalnya saat ini Barack Obama yang ada di sana sedang melakukan kunjungan ke negara Islam. Dalam waktu real time, pada saat ini juga kita bisa mendapatkan informasi itu melalui kecanggihan teknologi yang sekarang. Pada saat ini mungkin di Iran ada pakaian baju baru misalnya dengan model-model
yang terbaru dengan kondisi Iran itu bisa sampai pada kita, termasuk di Soviet atau di Rusia misalnya. Budaya-budaya sana bisa langsung kita terima saat ini juga. Nah, percampuran-percampuran inilah yang nantinya bisa jadi ya budaya-budaya kita, budaya-budaya timur itu bercampur dengan budaya lain, atau mungkin malah justru kita meninggalkan budaya kita dan mengikuti budaya lain, siapa yang lebih dominasi ya, atau mungkin dua-duanya berkolaborasi menjadi satu. Nah, tentunya proses ini tentu dipengaruhi oleh pendidikan di masyarakat. Sejauh mana SDM di masyarakat itu bisa memahami makna dari budaya itu, apakah budaya barat itu lebih baik dari budaya timur atau bagaimana. Ini berkaitan dengan pendidikan yang dialami atau dikuasai oleh para masyarakat di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kemunculan kebudayaan baru tidak sepenuhnya memberikan efek positif terhadap perkembangan suatu bangsa, tetapi ada juga yang berdampak negatif. Ketika budaya barat yang notabene bisa kita katakan jauh dari budaya timur ya, itu tentu tidak sepenuhnya memberikan efek positif. Justru bisa jadi seperti contoh adalah cara berpakaian budaya barat yang notabene pakaiannya itu tidak seluruhnya tertutup ya, yang tadinya orang-orang Indonesia biasa tertutup berimbas dan akhirnya meninggalkan atau memakai pakaian-pakaian ala barat. Nah, ini tidak hanya positif, malah justru memberikan dampak negatif. Nah, untuk menghindari hal-hal negatif dari suatu kebudayaan baru, maka diperlukan berbagai upaya untuk mengadakan filter atau saringan kebudayaan yang tentunya kita anggap paling tepat untuk diterapkan di lingkungan kita. Misal di satu desa yang seperti di Komering ya, ketika saya masuk ke daerah Komering itu, saya merasakan bahwasanya di Komering tidak ada satupun yang berpakaian tidak sopan. Kenapa? Karena sumber informasi itu sulit didapat atau sampai ke sana dengan cepat. Nah, dengan adanya penyaringan melalui media teknologi ini yang dibatasi, maka di sana masih terjaga. Tapi ketika bukan hanya Komering, di Oku Timur atau mungkin di seluruh Indonesia ya, itu ketika teknologi sudah sangat canggih, maka kita tidak dapat membatasi informasi-informasi yang nyampe kepada setiap individu. Kenapa? Karena setiap individu hampir semua rata-rata menggunakan gadget sehingga informasi langsung diterima. Nah, ini sehingga menjadi PR besar kita untuk filter apa yang sekiranya bisa digunakan secara tepat, filter kebudayaan yang bagaimana yang bisa diterapkan sehingga budaya kita bisa tetap terjaga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebudayaan menjadi penting bagi seorang pengajar ya, agar pengajar atau pendidik memahami secara persis kebudayaan dan pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat. Ya, karena bagaimanapun seorang guru, seorang pendidik ini harus memahami ya, perkembangan masyarakat, sehingga seorang guru yang dalam komunitasnya sebagai pendidik atau pengayom, sebagai agen transfer baik knowledge
attitude dan culture di dalam sebuah sekolah itu bisa memberikan pengaruh kepada peserta didik. Nah, pengaruh baik, pengaruh buruk, itulah pentingnya seorang pengajar memahami secara persis apa itu kebudayaan dan bagaimana pengaruhnya. Kebudayaan itu tidak sama dengan peradaban. Meskipun pada beberapa literatur kadangkala menggunakan istilah kebudayaan untuk menunjuk suatu peradaban. Kebudayaan memiliki pengertian yang intrinsik, oleh karena itu semua bangsa atau masyarakat mempunyai budaya. Sedangkan peradaban lebih terarah pada pengertian masyarakat modern dan maju. Peradaban itu cenderung kepada adanya sebuah perubahan dari budaya lama kepada budaya baru yang perubahannya menuju pada perubahan yang lebih baik, ya, lebih beradab dan lebih maju. Itu sebenarnya peradaban lebih diarahkan pada masyarakat maju yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya peningkatan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ketika ada peningkatan nilai-nilai kemanusiaan dalam sebuah budaya, itu berarti sudah melakukan perubahan peradaban. Contoh misalnya ketika kita menengok budaya Irian Jaya yang menggunakan koteka, ya, maka kita bisa melihat bagaimana kondisi Irian Jaya dan salah satu sukunya yang tidak menggunakan pakaian, hanya ditutup pakai semacam tutup yang bernama koteka. Nah, dengan adanya informasi yang masuk kepada mereka dan mereka kemudian tumbuh rasa malu, nilai-nilai kemanusiaannya muncul, sehingga nilai-nilai nilai-nilai diri sebagai wanita atau sebagai pria itu tumbuh, maka bagaimana melindungi dirinya, bagaimana harus melakukan sesuatu yang lebih baik, maka ini kemudian mereka mengadakan sebuah perubahan yang tadinya pakai koteka saja kemudian pakai pakaian yang lebih tertutup. Nah, ini berarti melakukan adanya sebuah perubahan peradaban. Jadi bukan hanya budayanya saja, tapi adab keperadaban itu ada dengan adanya informasi serta nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh pada kelompok masyarakat tertentu. Baik, kalau kita lihat secara bahasa, ya, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari bahasa budaya, yang merupakan jamak dari budi. Seperti kita ketahui, mungkin di SD dulu sering diajarkan budi itu adalah akal, atau budi itu sama dengan akal. Maka dalam artian ini, kebudayaan bisa diartikan sebagai hal-hal yang bersangkut paut dengan budi atau akal. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan proses akal kemudian melahirkan sesuatu, nah itu bisa disebut sebagai kebudayaan. Yang melahirkan sesuatu dengan proses menggunakan akal kemudian disepakati bersama, baik itu berupa benda ataupun nilai-nilai yang disepakati bersama dalam komunitas, itu bisa disebut atau kita sebut sebagai kebudayaan. Oke, ada tokoh, ya, Taylor namanya, mendefinisikan bahwa kebudayaan itu sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup beberapa hal. Pertama, kebudayaan itu selalu meliputi pengetahuan.
di mana ada pengetahuan, di situ ada kebudayaan. Kenapa? Dengan adanya pengetahuan, artinya proses secara akali, menggunakan akal yang diberikan Tuhan kepada kita, diberikan Allah kepada kita untuk berproses memikirkan sesuatu hingga mendapatkan atau menemukan sesuatu yang baru, ya. Sering disebut dalam Al-Quran itu afala taqilun, ya. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam semesta ini yang kemudian kita diberikan akal supaya kita mencari sesuatu kebenaran dengan akal tersebut. Dengan adanya kita menggunakan akal, maka lahirlah temuan-temuan baru yang kita sebut sebagai pengetahuan. Yang kedua, kebudayaan itu selalu mencakup tentang kepercayaan. Kenapa? Karena memang kita manusia diciptakan itu tidak lepas dari yang namanya keyakinan, tidak lepas dari sebuah kepercayaan. Di sini ketika zaman purba dulu, sebelum agama samawi itu hadir, ya, itu orang percaya bahwasanya ada sesuatu yang sangat luar biasa di luar dirinya. Dan itulah yang kemudian membuat semangat manusia untuk berbuat, melakukan sesuatu untuk yang ia yakini. Ya. Maka dulu lahirlah menyembah batu, menyembah pohon, ya, karena manusia belum bisa menemukan apa itu sesuatu yang sangat luar biasa di luar dirinya. Ketika agama-agama samawi turun, maka di situ muncullah keyakinan bahwasanya ada sang pencipta di dalam kehidupan kita, menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Kemudian selanjutnya adalah kebudayaan itu selalu mencangkup tentang kesenian. Dari kesenian ini ada memunculkan sebuah keindahan. Keindahan ini menggunakan naluri kemanusiaan. Sesuatu itu indah, dan nilai keindahan itu selalu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka di situ kemudian memunculkan, ya, dengan kesenian-kesenian, nilai-nilai keindahan itu akhirnya lah terciptalah sebuah budaya yang disepakati bersama. Contoh misalnya yang kesenian itu ada lukisan dan ada Candi Borobudur, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut Taylor, kebudayaan itu selalu ada moral di dalamnya. Kenapa? Karena kita bicara budaya itu selalu bicara tentang manusia. Manusia sebagai yang membuat produk dari budaya itu. Maka di situ ada moral yang tentunya menyetir atau mengendalikan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Kebudayaan yang baik itu selalu ada moral yang baik. Moral yang baik akan mendorong tingkah laku, mendorong akal, mendorong kepercayaan, mendorong nilai-nilai keindahan kepada sesuatu yang baik. Ya, dalam tanda kutip, sesuatu baiknya. Tapi itu adalah manusiawi, nilai-nilai yang terlahirkan dari kegiatan-kegiatan manusia yang tentunya tidak merugikan orang lain atau individu lain. Disitulah muncul yang namanya moral. Nah, selain moral itu ada namanya hukum adat istiadat. Hukum adat istiadat ini berangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat tertentu atau dalam lingkungan tertentu.
Hukum adat istiadat ini antara daerah satu dengan daerah lain bisa berbeda. Oleh sebab itu, hukum adat istiadat ini berlaku secara regional, tidak bisa berlaku secara universal. Ya. Misalnya di daerah Oku Timur ini ada bambangan melarikan anak gadis orang. Ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mencoba melakukan pernikahan, namun tidak punya sekarang jadi salah satu cara untuk saudara-saudara kita yang mungkin tidak perlu mengadakan pesta-pesta besar, maka diadakan bambangan. Nah, kalau adat istiadat atau hukum bambangan ini dilakukan di Jawa, itu bisa jadi malah yang melarikan orang itu malah akan dituntut dalam dilaporkan ke polisi dengan alasan melarikan orang. Tapi kalau di Oku Timur bukan suatu kejahatan, tapi memang sudah adat istiadat di sini. Nah, adat istiadat inilah yang berlaku secara regional, tidak bisa universal. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia, ya, ini kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya membuat sebuah budaya dan bisa jadi menjadi nilai yang ada nilai-nilai moralnya, bisa menjadi hukum adat istiadat yang berlaku dalam komunitas masyarakat tertentu. Tilar merinci definisi kebudayaan itu ada beberapa hal, ya. Setelah melihat definisi-definisi dari tokoh-tokoh lain, maka Tilar mencoba menyampaikan beberapa hal, yaitu kebudayaan itu merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, ya. Sebenarnya sama seperti yang sudah disampaikan di atas tadi, ya. Kemudian kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang bukan material, artinya bukan berupa bentuk prestasi psikologis seperti ilmu pengetahuan. Sudah tadi sebenarnya disampaikan juga bahwasanya pengetahuan ini bagian dari yang namanya kebudayaan. Selanjutnya, kebudayaan juga dapat pula berbentuk fisik seperti hasil seni, ya, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Boko, ya, kemudian lukisan-lukisan, atau mungkin kayak di Jogja itu ada Taman Sari, ya, ada taman yang menjadi kebudayaan dalam bentuk fisik yang masih bisa dinikmati sampai sekarang. Kemudian selanjutnya, kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti hukum adat istiadat, ya, hampir sama seperti yang disampaikan Tyler tadi, ya. Kemudian kebudayaan diperoleh dari lingkungan, itu jelas. Kenapa? Karena kebudayaan itu selalu bersangkut paut dengan manusia, dan manusia itu selalu tidak bisa hidup sendiri. Harus ada individu lain yang hidup dalam sebuah lingkungan. Itulah artinya dari komunikasi dari kebiasaan-kebiasaan di lingkungan itu muncullah sebuah kebiasaan yang disepakati bersama nilainya dan menjadi sebuah budaya. Kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang soliter, ya. Seperti tadi sudah disampaikan di bahwasanya kebudayaan itu diperoleh dari lingkungan. Kenapa? Karena manusia itu tidak individu, hidup bersama masyarakat, ya. Hidup bersama-sama dengan individu lain. Oke. Implikasi yang dapat dipetik dari definisi kebudayaan tadi, ya, bisa kita ambil sebuah implikasi bahwasanya budaya itu akan menimbulkan adanya keteraturan atau ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi kebudayaan atau budaya,
maka nilai-nilainya sebenarnya sudah disepakati bersama oleh lingkungan, sudah disepakati bersama hukum-hukum yang berlaku. Makanya kehidupan masyarakat itu menjadi teratur. Coba kalau misalnya sebuah budaya itu tidak disepakati bersama, tentu akan amburadul, dan itu tidak mungkin kalau budaya itu tidak disepakati bersama. Budaya itu selalu disepakati bersama nilai-nilainya. Kenapa? Karena nilai-nilai itulah yang membuat semua orang merasa mempunyai tujuan yang sama, sehingga dalam kehidupannya bisa tertib dan teratur. Implikasi selanjutnya adalah adanya proses pemanusiaan. Orang yang berbudaya itu selalu memanusiakan manusia. Kalau ada manusia yang tidak memanusiakan manusia, artinya manusia itu tidak beradab dan tidak punya kebudayaan, tidak berbudaya. Contoh beberapa tahun silam ya, di Mesuji Lampung kalau nggak salah, itu ada pembantaian. Wah, sangat mengerikan ya kalau kita lihat videonya. Naudzubillah. Nah, itu sampai tega membunuh sesamanya. Ini proses kemanusiaannya kemana? Tidak berperi kemanusiaan. Nah, artinya apa? Artinya itu menjadi sesuatu yang semrawut, tidak teratur, dan itu pasti tidak adanya pemanusiaan. Ini yang bisa kita ambil implikasi dari budaya yang disampaikan oleh Teller. Selanjutnya, dalam proses pemanusiaan itu dapat satu visi tentang kehidupan, satu tujuan. Setiap budaya tadi saya sampaikan itu selalu disepakati bersama nilai-nilainya. Kenapa? Karena mereka mempunyai satu tujuan yang sama, mempunyai nilai-nilai yang secara naluri itu mempunyai kesamaan semua. Karena pada fitrahnya manusia itu berada pada kebaikan. Ya. Selalu ingin melakukan sesuatu yang baik, itu fitrahnya. Maka budaya-budaya yang pasti sudah sepakati bersama itu akan terdapat satu visi tentang kehidupan. Oke, ada tokoh nasional yang menyampaikan, beliau adalah Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, ya, mencoba merumuskan kebudayaan. Itu merupakan atau sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karena kita bicara budaya, jadi pasti berbicara tentang manusia, pasti mempunyai karya, pasti mempunyai rasa, dan pasti akan melahirkan sesuatu yang kita sebut sebagai cipta. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan, atau kebudayaan jasmani, material culture, yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kemajuan teknologi yang berangkat dari hasil budaya itu, ya, itu selalu akan terus mengalir, selalu akan terus diupayakan oleh manusia untuk apa? Untuk mencoba menguasai alam, bukan menguasai, memberdayakan. Mencoba untuk memberdayakan alam sekitarnya. Kita diciptakan tidak sendirian, kita diciptakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Makhluk hidup, ada tumbuhan, ada hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi-potensi di sekitar kita untuk diabdikan diri menjadi kepentingan masyarakat. Maka selalu menjadi karya masyarakat.
Yang kedua adalah rasa. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Ya, lagi-lagi manusia itu mempunyai jiwa, mempunyai potensi, mempunyai segala hal keistimewaan, ya, sehingga ketika individu satu dengan individu lain saling berkomunikasi, maka pasti ingin mewujudkan kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial yang harus disepakati bersama sehingga menjadi sebuah kebudayaan. Dan yang ketiga adalah cipta, merupakan wujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Oke, untuk kebudayaan yang kita... Suaranya macet-macet. Suaranya hilang. Macet apa kecil? Di sini masih jelas, Pak. Macet, Pak. Kalau ada satu yang jelas berarti yang lain kalau bermasalah berarti jaringannya. Oke, sebentar. Oke, dari budaya-budaya yang sedikit kita singgung tadi, ya, maka sistem nilai budaya adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Contoh tadi yang saya sampaikan itu Bambangan. Bambangan itu secara tertulis nggak ada. Nggak ada konsepnya, nggak ada undang-undangnya, nggak ada peraturan tertulis, nggak ada. Tapi sudah menjadi sistem nilai budaya dan itu merupakan sistem nilai yang paling tinggi dalam sebuah komunitas, meskipun tadi tidak tertulis atau tertuang dalam undang-undang tertulis. Nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu warga masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai satu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan. Contoh gambarnya tadi, ya, untuk melakukan budaya-budaya lokal itu tidak bisa disamakan dengan budaya tempat lain. Kenapa? Karena satu, sangat kondisional, yang kedua itu kebenarannya adalah kebenaran regional bukan universal, ya. Yang ketiga merupakan hasil dari budaya atau hasil dari kebiasaan para leluhur, para nenek moyang kita yang akhirnya disepakati bersama nilainya dan berlaku dalam masyarakat tersebut. Sekali lagi, sistem nilai budaya itu merupakan nilai tertinggi dari sebuah komunitas yang bisa kita sebut sebagai adat istiadat. Oke, untuk kegiatan belajar 1 bisa saya sampaikan sampai di sini. Selanjutnya silahkan dipelajari dulu buku modulnya. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh kita diskusikan di sini, atau mungkin temannya melempar pertanyaan, teman lainnya akan menjawab. Waktu saya persilahkan untuk adik-adik mahasiswa.